Sebelum kami mulai, ada disclaimer teman-teman. Terlepas dari disclaimer yang di awal-awal, yaitu ada 4 disclaimer. Yang pertama, anggap saja ini konten entertainment. Mana editor suara yeay gitu. Nomor 1, anggap saja ini konten entertainment. Yang kedua, Biserot bukanlah yang maha tahu ya Nover semua. Dia hanya akan menjawab apa yang dia tahu, atau mungkin apa yang menurut komunitasnya saat itu informasinya seperti apa ya dia akan katakan. Balik lagi yang ketiga, sorry tadi ada kami distracted. Yang ketiga, informasi yang disampaikan oleh video kami ataupun Biserot sudah pasti dan bisa jadi berbeda dengan informasi-informasi yang pernah ada. Misalnya saja mungkin Anovers akan menemukan apa yang dikatakan Biserot beda dengan mungkin Bang Adam, atau Book of Enoch, ataupun Kitab Suci, ataupun artikel-artikel lainnya. Bahkan mungkin dengan agama seberang pun bisa jadi berbeda. Makanya balik lagi ke poin 1, anggap saja ini konten entertainment. Terus dia bilang, ingat ya teman-teman, aku bukan maha tahu, kata dia gitu. Ya, yang maha tahu hanyalah Tuhan yang maha kuasa. Dan yang terakhir, yang keempat, selama ada value yang bisa dipetik dari video kami, itu sudah lebih dari cukup. Oke, langsung kita mulai aja interview bersama Biserot. Hai Anovers semuanya, kembali lagi di channel Anomali. Channel kesukaan kalian, wadah di mana horor dan supernatural bertemu menjadi spiritual. Yeay. Oh, menjadi ritual. Hah? Emang kakak bilang bertemu menjadi ritual? Enggak kan, kawean kita kan begitu kan. Bukan kawean sih, yang originalnya kita. Jangan tertipu sama channel KW kita. Nanti mungkin ada yang bilang wadah di mana horor dan supernatural bertemu menjadi ritual. Kita emang mau dipublish? Nggak tahu deh. Di video kali ini, kalau minggu lalu kami udah syuting bersama Biserot tanggal 9 Februari. Hari ini tanggal 16 Februari kita syuting another episode bersama Biserot. Dan hopefully yang bersangkutan kali ini ngomongnya lebih ngikut our style. Kemarin itu kan dia banget gitu kan. Anyway, Bentar, kita mau coba doain dulu nggak? Maksudnya mencegah manipulasi aja sih. sekalian kita berdoa semua ya. Anovers semuanya, kita doa menurut kepercayaan masing-masing. Gue mimpin gaya Anomali. Ya Tuhan, atas kuasa-Mu, hari ini kami akan bekerja bersama Biserot. Atas kuasa, wait, coba kalian doa juga deh. Ini nyamar ya? Iya, you're not him. Soalnya dari energinya beda Tuh, sih. Iya kan? bentuknya asli. Udahlah, minggir. Inilah yang terjadi Anovers semuanya. Ulang. Biserot. Oh iya, udahan katanya. Udahan. Kamu di mana? Lagi ngobrol sama Legion katanya. Gila, Ini ada yang guys, menyamar itu contoh nyamar. menyamar menjadi kamu. Dia bilang sih, tapi aku boleh nonton nggak? Dia bilang. Enggak. Selesai doa kita lihat ya. Karena aku juga nggak berasa kamu negatif, cuma iseng curang. Oke? Kita doa. Ya Tuhan. Kata dia, aku bisa memberi kalian input kalau kalian mau. Enggak butuh. Makanya tunggu doaku kelar. Ya Tuhan, atas kuasa Tuhan yang Maha Kuasa, kami Anomali bersama Biserot ingin konten. Ya Tuhan, lindungilah peralatan kami, perkataan kami, pikiran insting kami, dan lindungilah kami dari astral-astral kubu kiri yang kurang ajar. Biarlah hanya astral yang bekerja di jalan Tuhan, di kubu kanan yang bisa terlibat dalam video ini. Terjadilah kehendak Tuhan. Amin. Kayaknya kamu gak boleh nonton deh. Itu ada Arka udah siap ngambil kamu kalau kamu gak mau kooperatif. Maaf Sudah ya. katanya. Maaf. Terus kayak agak bete gitu Dia mukanya. agak junior sih. Iya, dia junior. Tapi Arkanya tadi bukan menindak sih, cuma Enggak, cuma kayak ayo segini Ayo sih, gitu. oke. Ya soalnya dia mau bohongin kita juga sih nanti. Kebaca tahu. Mau ngacauin. Pengen kayak susupin informasi yang diem-diem begini, kayak ketahuan lah. Cara mainnya kurang pintar. Inilah teman-teman semua pentingnya kita mengandalkan energi Tuhan banget dan hati. Oke, sekarang your time. Your turn. Udah cukup pilih kata Biserot. Sudah. Aku ke bawah ya sekarang Iya. katanya. Iya. Aku sudah sampai Willy. Iya. Dia datang dari sini memang. Iya bener. Itu
Itu kan dia buka portal. Iya, bener dia buka portal. Coba doa aja Willy, kata dia. Tuhan, terjadilah kehendak Tuhan pada Visero. Iya, oke. Ini yang real sih. Ini the real one. Kok aku rasa kamu buka portal atau apa itu, apa sih namanya, tembok di belakangmu jadi kayak panas, kayak nggak enak gitu, kesempitan ya, maaf Visero. Bener Willy, aku tutup lagi katanya. Ini mungkin untuk teman-teman yang peka atau mungkin yang bisa gitu. Ini sosoknya ada di sini di sebelah aku sih, tapi mungkin dia nanti akan pindah di depan gitu. Kita mulai teman-teman semuanya. Welcome to Bizeroth. Welcome Bizeroth in our video. Kan Bizeroth giniin aku kan. Dia giniin aku, dia mau tahu kan aku tuh seberapa sih mampunya embed sama dia, kata dia. Kamu lagi kurang sehat Jesslyn, katanya. Dia bilang 60 lah, kata dia. 60 sampai 70 lah, kata dia. Kakak berasa dapat ada satu yang sedikit embed energinya. I'm not sure ini GR atau bukan. Baunya sih Arka sih, tapi I'm not sure itu siapa. Iya, katanya aku Arka. Udah, nggak usah tahu aku di mana, katanya. Itu ngembet sama Kak Willy maksudnya. Energinya dia kayak taruh 10%. Oh, Bizarro tahu itu siapa, cuma nggak usah dibahas lah. Aku kenal Willy. Ya. Aku tahu itu siapa. Berat guys badan gue, tapi it's okay. I can handle it. Bentar. Aku belum ready, Bizeroth kaget. Dia tadi nyusupin tangannya gitu di sininya aku. Aku kaget kayak, oke, sekarang. Oke, Anover semuanya, kita mulai saja. Kak Bizeroth yang terhormat, mari kita mulai lagi. Minggu lalu kan kita sudah banyak membahas kan. Kita sekarang mulai lagi a little bit dari awal, tetapi mungkin lebih terstruktur. Boleh Kak Bizeroth? Aku sudah tidak sabar. Baiklah. Senyum dia itu loh. Ya. Oke. Jadi semua itu pada nanya Kak Bizeroth. Sebenarnya ketika engkau tercipta oleh Tuhan, itu apakah engkau sudah otomatis bekerja di bawah, mantan bosmu itu? Di sini ada kuntilanak baru ya, Billy? I'm not sure. Oh iya, di situ. Udahlah, biarin aja lah. Tapi dia kok nggak takut ya Bizeroth ya? Dia udah biasa kali ya ngelihat demon ya. Pasti dia mikir aku jin. Mbak, ini bukan jin, Mbak. Oh iya, maaf, katanya. Oke, lanjut Kak Bizeroth. Ulang, Willy. Ketika engkau tercipta, apakah engkau sudah otomatis bekerja di bawah arahan mantan bosmu tuh, alias Lord S? Ketika kami tercipta, itu sudah ada suratan agar kami ke divisi masing-masing. Dan itu seperti udah tahu aja begitu. Setiap iblis itu udah tahu harus ngapain, built-in design. Tidak juga. Seperti halnya manusia yang biasa, yang baru bekerja, pasti harus dikasih tahu. Tetapi mungkin manusia tahu kayak, oh harus bekerja, begitu kali ya. Harus bekerja. Berarti kalau engkau mengatakan engkau yang salah satu yang paling tua dengan Legion juga, bagaimana dengan premium rank-rank yang lain dong? Yang dipercaya oleh masyarakat ada 9. Itu juga barengan dong. Oh shit, they're looking at me. Tidak apa-apa, kita udah doa. Lucu, mereka ngeliatin Willy. kita, Bizeroth. Aileen, tatapan mereka, Aileen. Ya. Kamu ngeliat nggak, Lin? Itu mereka ngeliatin kita, Lin. Dari situ matanya, ya. Ada yang tertarik padamu, Aileen. Tidak, aku nggak mau, oke? Maaf, saya tidak tertarik dengan Anda. oke? Ada yang tertarik, Aileen. Aku nggak tertarik, jadi nggak dianggap, oke? Mereka pengacau, Aileen. Ya sudah lah ya. Aku anak bapak. Aku bekerja di divisi bapak, oke? Berarti Kak Bizeroth, premium rank yang banyak itu pun juga termasuk salah satu yang paling tua. Ya, nama-nama seperti Asmodeus, Leviathan. Ini menurut buku lo ya. Ada yang namanya Beelzebub, Astaroth, Baal. Siapa lagi nggak tahu. Itu pun aku nyomot dari buku.
Ya, benar. Nah, mengingat kalian semua langsung tercipta dan sebelum bumi terbentuk, apa sih tugas Kak Bizeroth di awal-awal itu? Membantu Tuhan menanamkan kehidupan. Oh, Memang Tuhan yang menciptakan kehidupan, namun untuk dimensi, untuk planet, tadinya kami yang menciptakannya. tadinya kami yang menciptakannya. Lebih tepatnya ini sih. Correct me if I'm wrong. Jadi Tuhan kasih perintah, oke, buat bumi, contohnya ya, planet A seperti ini. Dari unsur debu, Iya. Dan mereka yang kayak yang jadi organize dan manage-nya. Eksekutor. Iya, Dan maksudnya yang pembuatnya, yang memberikan energi dan lain sebagainya. Intinya gitu sih. Itu sih vision yang aku lihat. benar Aileen. wow. Itu aku ngeliat pas kamu masih agak lebih muda, lebih kecil ya. Kamu bermain dengan energi kayak main di planet gitu loh. Kayak menata. Aku Tapi terlalu aku- diam ya, aku bosan. Iya, boleh sedikit liar boleh Kak Bizeroth, boleh. Berarti pertanyaan berikutnya nih yang katanya apakah sudah ada kehidupan lain di galaksi Tapi Aileen lain? benar. Maaf Willy, Ya. boleh Maksud- ulang pertanyaannya? Enggak, sudah terjawab. Justru aku tuh cuma mau konfirmasi. Berarti sudah ada kehidupan lain di galaksi lain di jagat raya ini sebelum bumi tercipta dong. Dan golongan mulah yang membantu Membantu Tuhan. penciptaan. Iya, membantu penciptaan. Kalau peleburan juga nggak? Lijen pernah cerita, kadang dia juga ada sih tugas peleburan. Ada Wow. beberapa titik koordinat. Aku salah satunya. Ini Arka yang bilang. Arka Aduh, lain sih, tapi ini. kok nggak Iya. biasa Bizeroth kerja di bagian peleburan. Bener. Dan biasa kayaknya yang peleburan itu yang aku lihat sih salah satunya yang senior sih. Peleburan lebih susah daripada penciptaan. Mengapa? Kalau kami manusia mikir melebur lebih gampang daripada mencipta. Bayangkan kamu melahirkan anak, lalu kamu berusaha untuk menewaskan anak tersebut. Duh, Akan lebih mudah bila anak tersebut diciptakan. Kan kalian suka kan? Ya, aku lihat. Kalian jangan bohong ya, kalian suka melakukan hubungan tersebut. Kalian suka. Lalu ketika kalian ternyata garis 2 atau ternyata hamil. Oh, aku sudah melihatnya, Aileen. Kamu up to date juga. Oke. Maksudmu Aileen garis 2 Bizeroth? Enggak. Maksudnya kok dia bisa tahu bahasa kata-kata garis 2 gitu loh. Bukankah itu setiap manusia mengeceknya ketika mereka ingin mempunyai anak? Gitu ya. Aku mikirnya ke dokter sih. Maksudmu dokter psikopat? Ya nggak begitu juga Bizeroth. Lanjut. Dokter psikopat yang mengaborsi seorang anak. Ya, lebih gampang membuat lalu tercipta begitu saja daripada peleburan, yaitu aborsi, bukan? Kak Bizeroth, kayaknya aku harus sedikit menengahi deh. Sepertinya ya kakak itu kamu susah atau mudahnya udah beda sama manusia. Kayaknya lebih tepatnya kamu Kak Bizeroth, mana yang lebih have fun? Menciptakan atau melebur? In this case menciptakan untuk Kak Bizeroth. Itu kamus Sebenarnya manusia. lebih ke arah ini sih. Aku dapat abstraknya sih. Aku nggak tahu dapat dari siapa, tapi dikasih tahu ketika menciptakan itu masih ada trial dan error. Dan masih bisa istilahnya kayak ya udah coba ini, coba itu. Sedangkan ketika peleburan nggak bisa kayak begitu. Karena sudah ada unsur yang terjadi. Oke. Dan itu lebih susah apalagi kalau unsur tersebut terjadi di luar kendali. Itu sih yang aku dapatkan. Penjelasan yang baik. Ya. Kayak di Aileen. luar kendali contohnya harusnya menjadi suatu kehidupan yang sebenarnya aku nggak ngerti sih itu kehidupan atau apa, tapi harusnya suatu unsur yang harusnya saling melengkapi satu sama lain, tapi ini kayak terjadi kekeosan, istilahnya kayak muncullah monster lah. Bahasa manusia muncullah monster. Itu kan harus diatasi kan. Tapi bisa aja monster itu di luar kendali. Tapi aku suka. Bahasanya gitu sih, abstrak yang aku dapat. Aku suka pertanyaan ini, menarik. Siapa yang membuatnya, Willy? Me. Myself.
Pantas. Pertanyaan-pertanyaannya sungguh berbobot. Jadi aku bisa menjelaskan bagaimana menciptakan lebih menyenangkan. Seperti kalian manusia, kalian jangan munafik. Hati-hati. Dosa itu ada di depan mata. There you go again. Oke. Thank you Kak Biseroth. Boleh lanjut? Boleh, Willy. Lalu ketika bumi mulai diperintahkan oleh Tuhan untuk diciptakan, apakah kamu juga terlibat? Boleh ulang kembali? Ketika Tuhan memerintahkan untuk waktunya bumi diciptakan, planet-planet bumi, apakah kamu terlibat? Tidak. Ini divisi lain. Berarti saat itu kamu masih melanglang buana di jagat raya dong, dengan tugas-tugas lain. Lalu mulai kapan kamu di-assign atau bekerja di planet bumi? Apakah kita pakai timeline? Apakah zaman dinosaurus ataukah zaman kapan kira-kira? Sesudah Masehi? Oh. Berarti walaupun iblis-iblis tua di jagat raya ini diciptakan sebelum bumi terbentuk, bukan berarti mereka ada dari bumi awal dong. Zaman dinosaurus gitu, bukan berarti begitu dong. Kan aku baru bertugas menjadi Arka setelah Legion. I see. Berarti kalau kami bertanya mengenai jin atau dinosaurus, mungkin kamu nggak terlibat dong ketika itu. Baiklah. Tapi berarti kamu kenal yang namanya Hansiroth. Kau mengenalnya? Enggak, waktu itu kami lagi bahas mengenai apa, terus dia datang tua banget. Dia bilang Yesus itu anak itu. Kesana kayak Yesus tuh masih kecil banget, dia udah tua banget, tapi emang tua banget sih tampangnya Hansiroth. Ingat nggak, Lin? Yang kita bahas ini yang menarik episodenya deh. Menarik. Nanti pasti bakalan ada lagi netizen yang sangat suka dari pedoman, yang katanya pedoman namun tidak setuju pada kalian. Netizen yang berpikiran sempit. Disitulah iblis akan datang. Karena mereka mempunyai otak yang sempit, mereka gampang disusupi. Sama seperti teroris yang dengan gampang disusupi oleh, apa katanya istilahnya, pengantin. Oh iya, aku tahu itu istilahnya. Pengantin bom bundir. Itu Sungguh istilahnya. bodoh manusia. Manusia yang mau menjadi pengantin sungguh bodoh. Oh iya, aku ingin meluruskan. Tidak ada yang namanya setelah kematian nanti, ketika kamu melakukan pengantin bersetubuh dengan apa? Ya, aku tahu. Pokoknya dengan Aileen. Ini membawa. Oke. Membawa. Aku panik nih. sama. Pada kenyataannya, Ya aku tahu pada kenyataannya. Lebih baik kamu ganti kata-katanya, bilang aja setelah mati kita bekerja, atau enggak melakukan perjalanan selanjutnya. Gini aja. aku ingin memberitahu, terserah kalian mau cut atau tidak, tapi aku ingin memberitahu kepada manusia. Bahwa setelah kematian tidak ada tuh yang namanya nafsu seksual. Seperti itu kan. Ya, itu Baiklah. maksudku. Jadi Atau mau diperhalus saja? Iya, Mau yang tadi di-cut? yang tadi di-cut. Jadi aku yang ngomong aja ya. Maksudmu setelah kematian tidak ada tuh yang namanya nafsu seksual dibawa-bawa. Begitu kan? Begitu. Oke, terima kasih Biseroth. Terima kasih. Jadi untuk kalian kalau mau bersetubuh di surga, aduh, itu sangat sempit pikirannya. Tapi kan emang udah tidak ada tubuh fisik, bagaimana mau bersetubuhnya? Aku sih mikirnya simple seperti itu, Biseroth. Kan katanya Willy. Oke, udah cukup. Cukup. Nanti kita diserang Cukup. netizen, kita takut. Oke, cukup Kak Biseroth. Aku sudah paham kok tadi perkataan tadi. Karena mereka percaya begitu.
Bentar. Bisa Rod. Kenapa? Gak apa-apa. Aku agak panas apa? Otaknya gimana sih? Aduh. Nah, Kak Biserot, since Kak Biserot itu baru ada dan bekerja di planet bumi terhitung Masehi, berarti kami kira-kira hanya bisa bertanya yang seputar-seputar di situ dong. Misalnya zaman Yesus lahir, zaman Musa gimana? Aku tidak berkaitan dengan Musa. Aku hanya berkaitan dengan para gelandangan yang ingin mencuri atau para wanita-wanita yang ingin melakukan peregangan nyawa terhadap bayi-bayinya, lalu para orang-orang jahat yang gelap mata terhadap sesama. Ya, aku menemui orang-orang seperti itu dan aku waktu itu fokus terhadap orang-orang seperti itu. Jadi kalau ditanya mengenai Yesus, lebih baik tanyakan pada Legion saja. Mungkin belum tentu Legion menjawabnya, karena setauku Legion hanya punya satu cerita yang kurang yang memalukan. Legion ya di sana kayak gini nih. Legion bete itu temanmu. Oh, Legion Dia memang temanku. Dia juga terkadang suka bilang, "Kamu ngapain di Zerot? Kamu aneh." aneh kenapa? Pemikirannya tidak biasa, Willy. Legion berkata seperti itu. You know, Biserot, tadi Legion japri ke aku sambil gini nih. Bahasa Inggrisnya ya, I cannot believe he disrespect me twice. Gitu. Bahasa Indonesia kayak, gue gak percaya dia ngomong hal yang kayak gitu 2 kali loh sama terhadap gue. Gitu. Tapi aku tetap sayang padanya, Willy. Tuh Legion denger tuh. Melebihi apapun. Legion. Legion gini, gampang banget ya. Legion tuh gampang tersentuh orangnya. Legion gampang tersentuh orangnya. Sudah jangan dilihat lagi kata Legion gitu. Oh iya ya, ternyata Legion gampang tersentuh banget ya. Baru tahu loh. Tapi gengsian aja dia. Tapi gengsi. Dia memang hatinya hangat, Willy. Aku pernah bicara padanya. Kamu sama sepertiku, Legion. Aku juga kalau melihat anak kecil yang tidak dibesarkan oleh ibunya atau dibuang ibunya juga bisa nangis. Padahal dulu aku membantu wanita-wanita itu untuk berpikiran meregangkan nyawa anaknya. Tapi semenjak aku ikut Tuhan, seakan-akan pemusnahan, peleburan nyawa, aku tidak bisa melakukannya lagi. Aku hanya bisa berpikir otak-otak liar seperti yang Willy dan Aileen bilang, tapi aku tidak akan melakukannya lagi. Aku telah berjanji pada Legion, aku telah berjanji pula pada Tuhan. Aku tidak akan melakukannya lagi. Mungkin kalian di luar sana bisa merasakan energi aku. Coba saja rasakan, lalu kalian berdoa. Kalian akan mengetahui energi aku negatif atau sekarang telah berubah jadi positif. Ibaratnya seperti label-label atau quotes yang sering dipakai manusia pada zaman sekarang. Don't judge a book by its cover. Bagus. Lebih tepatnya, don't judge an astral by its appearance. Wow, Willy. Memang kamu memiliki kepintaran yang luar biasa. Oke, thank you. Memang kamu bukan manusia, Willy. Ex-alien. Terlihat dengan jelas. Wait, ketika kamu bilang, Kak Biserot, pertama kali di bumi itu mulai tahun Masehi lah, itu berarti bukan kehendak Tuhan dong. Kamu sudah bekerja sama si mantan bosmu itu dong. Bukan. Aku waktu itu telah melukai hati Tuhan.
Aku waktu itu pernah berpikir ketika Tuhan menyuruh iblis untuk menggoda manusia, itu tandanya kami dikabulkan permintaannya dan kami diperbolehkan untuk mengganggu manusia. Tetapi ternyata bukan itu tujuan Tuhan. Pasti kalian di luar sana kalian berpikir bahwa kok Tuhan jahat sekali. Manusia-manusia seperti itu. Kok Tuhan jahat sekali? Kenapa ada iblis di dunia ini? Kenapa hidupku susah begini? Hey, bumi ini adalah sekolah dasar tahu. Kalau kalian mau ke perjalanan selanjutnya, kalian harus pastikan untuk lulus dari bumi ini. Aku tanya ya sama kalian. Aku tanya pada kalian dulu. Ya. Kalian mau nggak kalau masih di bumi terus-terusan selama ratusan tahun? Ogah. Ibaratnya kalian tidak naik kelas. Nggak mau. Ya, 1 atau 2 kasus ada yang reinkarnasi karena ada pembelajaran berikutnya, tapi bukan berarti tinggal kelas ada. Tapi banyak loh dari manusia-manusia, pasti kalian juga sadar, manusia-manusia yang ternyata mereka harus hidup kembali karena mereka tidak lulus. Ya, aku sadar karena aku melihat banyak. Nah, setidaknya kalaupun harus reinkarnasi lagi, reinkarnasi karena kamu mendapatkan tugas yang baru. Tugas yang sekarang, setiap manusia kendatinya sadar, setiap manusia mempunyai firasat. Firasat yang tidak bisa digantikan oleh apapun, firasat yang tidak bisa diwakilkan oleh apapun. Firasat yang biasanya ada di dalam dirimu. Tapi kalau kamu tidak menggunakannya dengan baik dan berpikir untuk berfoya-foya di dunia ini, bisa dipastikan kamu akan sekolah lagi, kembali ke sekolah dasar lagi. Jadi, manusia-manusia yang menonton video ini, aku seperti memberi wejangan gratis. Tapi tidak apa-apa, aku rela. Aku rela. Bukankah sebagai sesama makhluk Tuhan harus membantu? Jadi kalian, manusia-manusia di luar sana, yang lebih mengutamakan foya-foya daripada pembelajaran kalian. Bisa dipastikan kalian akan sekolah lagi. Nah, tadi Kak Biserot kamu mengatakan menyakiti hati Tuhan, terus tiba-tiba beraktivitas di bumi. Itu bagaimana ceritanya? Kenapa bumi? Kenapa nggak planet lain gitu? Apakah kamu sudah mengikuti bosmu waktu itu? Ini premium yang lain kok berisik ya? Premium yang lain. Kenapa berisik banget sih mereka? Simple saja, Willy. Simple saja, Aileen. Mereka tidak suka manusia maju, apalagi melalui video ini. Itu isi hati mereka, karena mereka hanya menginginkan kehancuran manusia. Kalau kita bukan siapa-siapa memang, tapi setidaknya kita adalah kaum yang setidaknya menyebarkan positivity lah, bisa dibilang. Ketika itu menyentuh hati seseorang, itu bisa menjadi senjata yang luar biasa. Aduh, tubuh ini mulai melemah. Beri waktu aku untuk melakukan adjust ke tubuh ini. Berapa lama waktu manusia? 2 menit. Oke. Masih seputar
planet bumi, aku mau mastiin lagi secara timeline. Adam dan Hawa itu berapa jauh sih terhitung semenjak kamu mulai bekerja di bumi? Which is terhitung kamu bilang sekitar Masehi kan? Mereka sudah datang duluan di bumi. Tapi aku ikut bersama dengan kaum Satan terlebih dahulu daripada mereka. Masih terluka, memang. Masih sakit, memang. Tapi aku lebih sakit karena aku dibutakan oleh manipulasi dari dia. Willy, Aileen, apakah aku sudah menjawab dengan lebih baik kali ini? Yes. Aku sudah menahan diriku agar tidak terlalu liar. Sudah Sudah sangat sudah sangat keren Kak Biseroth. Sudah lumayan. Terima kasih. Andai kata Tuhan mengizinkan adanya pelukan hak antara human dengan Arka, pasti kami akan memelukmu sekarang. Tapi itu tidak bisa terjadi. Lalu yang Adam dan Hawa tadi, secara timeline itu dia kapan sih terjadinya menurut pemahamanmu? Masalahnya, kalau di input di dunia manusia pada saat itu bahkan belum ada perhitungan dan belum ditulis oleh buku. Jadi aku tidak bisa terlalu membakukan. Ya sudah. Apakah itu setelah dinosaurus atau sebelumnya? Atau definitely setelah jin dong? Ya, Jin duluan di bumi. jin duluan. Nah, habis itu kan Jin sudah lama sekali. dipercaya ada, coba kita telah satu-satu ya. Peradaban tertua dipercaya ada Mesir. Mesir itu sekitar 5.000 tahun lalu terhitung sekarang ya itu. Atau 3.500 sampai 5.000 tahun sebelum Masehi. Nah, itu Sebentar. bagaimana? Kenapa harus Adam dan Hawa? Kenapa nggak manusia lain? Kenapa? Karena di kitab suci dia yang manusia pertama ya. Kurang lebih begitu. Makanya banyak manusia taunya begitu. Kalau di kitab Purantia sih lain ya. Terus kalau beda dibilang sesat ya. Contoh-contoh pemikiran sempit. Ya udah, jadi balik lagi Kak Biseroth. Nggak usah timeline pastinya, tapi sebelum atau sesudah apa yang bisa kamu jawab. Kalau menurutku sih sesudah. Sesudah apa nih? Dinosaurus. Sudah dinosaurus. Sesudah dinosaurus dan sebelum piramid. Atau nggak jauh-jauh dari piramid? Tidak terlalu jauh. Oh, crap. Pernah dengar zaman Ice Age di muka bumi? Kak Biseroth? Maksudnya pencairan bukan? Iya. Jauh-jauh dari situ nggak? Sebelum Ice Age atau setelah Ice Age kira-kira? Itu diyakini sekitar... Masalahnya Ice Age itu bertahun-tahun, Willy. Oh, oke. Dan mungkin koordinatnya beda dengan ketika Adam dan Hawa di drop. Tidak terlalu berkesinambungan. Oke. Berarti bisa dikatakan Adam dan Hawa di drop atau di ekspor itu dari taman sana atau apapun tempatnya, itu jauh setelah jin dong. Setelah jin. Wow. Karena sudah ada manusia sebelum Adam dan Hawa. Iya, itu aku percaya. Ice Age itu padahal sekitar itu loh, Lin. 10.000 sampai 12.000 Lihatlah tahun. visionnya. Ngomong, Lin. What do you see? Ibarat baterai daya, tubuh anak ini tinggal 50%. Jesslyn.
dia benar-benar tidak Aku sehat. nggak tahu ini daerah mana ya, tapi agak kering sih. Terus mereka, ini si Adam ya, dia kayak memimpin sekumpulan orang yang manusia di bumi, tapi manusia bumi itu kayak belum pintar sih memang. Kamu lihat pakaiannya? Ya, masih sangat terbatas sih ya. Wajar. Even manusia-manusia yang ada pada zaman itu yang manusia bumi asli tidak memakai pakaian sih. Betul. Benar Dia Aileen. memimpin dan kayak sebagai pemimpin yang membantu memajukan istilahnya bangsanya atau enggak negara yang ada. Memang saat itu dianggap Adam ya, keturunan Adam itu seperti keturunan dewa sih. Keturunan Karena- apa? Seperti keturunan dewa karena pintar. Oh. Dan dia salah satu yang cukup dihormati dan disembah. Itu yang aku lihat. Ini zamannya tua banget. Shit, kakak dikasih vision sama Arka ini. Kalian inget ras Anubis kan? Ini random banget ya. Ras Anubis benci banget dengan keturunan Adam. Karena salah satu yang tahu itu ras Anubis dan ras yang mungkin nggak benar adalah keturunan Adam. Memang pintar keturunan Adam. Saking pintarnya dia tahu itu ras, extraterrestrial yang nggak benar. Terus kan maunya nggak ketahuan dong, maunya si ras Anubis dianggap dewa dan yang lain-lain. Ternyata keturunan Adam, Tapi setahu aku Adam memang saat itu bukan menguasai satu dunia sih yang aku lihat dari Vision. Kayak satu wilayah atau Iya. tempat itu. Mungkin tempat lain ada beda cerita lagi. tidak bisa kata si Arka. Bagaimana caranya menguasai seluruhnya? Iya. Ada human lain yang sudah. Ini abstraknya ya, sorry ya guys, gue mulai ambil alih. Soalnya ini Arkanya ikut. Ada daerah-daerah lain yang istilahnya kalian sebut dengan raja yang sudah menduduki posisi-posisi tinggi. Dan raja-raja tersebut sudah bekerja sama dengan astral yang kalian sebut jin. Hei Arka, kamu keren. Iya. Beberapa Siapa namamu? Astehok. Aku Bizerot. Salam kenal. Kok namanya aneh banget ya? Astehok. Kayak Aztec tapi ada HOC-nya. Sudah konsen. Oke, anjir gue dimarahin. Sampai mana tadi? Oke. Jadi ada raja-raja yang bekerja sama dengan jin. Dan bahkan yang kalian tidak tahu, orang-orang yang waktu itu udah ada nama Hawa, tapi yang di luar situ mereka mampu mendayagunakan binatang. Ya mungkin sekarang tidak aneh karena kalian lihat macan di sirkus, singa di sirkus dikendalikan oleh manusia. Tetapi itu adalah sesuatu yang aneh terjadi zaman itu karena manusia belum mampu memahami itu kecuali melalui cara-cara supranatural dan alam. Jangan goyang dek katanya visionnya. Oh, shit. Was that Hawa? Tiba-tiba kakak dikasih lihat vision human cewek penggoda banget. Mau ke sana, Willy. Anjir itu siapa itu tadi? Kata Arkanya, aku memberikan vision itu untuk kamu lihat. Anjir, itu kayak human tapi kok iblis banget ya? Gak tahu. Udah, gue nggak mau tahu itu siapa guys. Gue nggak tahu itu Hawa atau bukan. I don't care gitu. Pokoknya. Tapi setelah melihat Vision yang ada, yang ilmuwan temukan seperti Homo sapien, mirip seperti itu sih kepintarannya. Seperti yang ditemukan oleh para ilmuwan. Adam kan juga dulu besar. Iya, Mereka kan juga manusia-manusia besar. betul. Ini Arkanya ngasih pemahaman lagi. Salah satu pertahanan kelompok manusia dan manusia lain saat itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan air. Kalau sekarang air tidak jadi halangan. Kalian dengan teknologi bisa menembus apapun. Gue ingin menambahkan boleh? Boleh, ya. Kalian tahu nggak? Tahu nggak kalau manusia zaman dulu itu besar-besar, mengapa sekarang jadi kecil? Tidak tahu apakah ada hubungannya dengan Nephilim. Terlalu jauh, Willy. Oke. Nephilim kan sudah dimusnahkan. Iya, oh iya sih. Tidak tahu ada apa. Dulu kan masih sepi. Bumi sebesar itu. Untuk mengendalikannya, gampang saja, simple. Misalnya,
Misalnya, kamu tinggal di satu rumah. Misalnya kamu sendirian. Kamu akan membutuhkan tempat yang lebih kecil kan? Betul. Ketika kamu mempunyai rumah besar, kamu membutuhkan orang yang lebih banyak kan? Betul. Mengapa manusia zaman dulu masih besar? Karena mereka belum banyak seperti sekarang. Sedangkan sekarang, karena perintah Tuhan itu kan berkembang biak. Jangan salah menilai dulu. Nanti aku akan jelaskan sampai sana. Pada saat itu, aku tekankan pada saat itu. Pada saat itu manusia belum terlalu banyak sehingga harus berkembang biak. Sekarang karena manusianya lebih banyak, mau tidak mau, tubuh otomatis lebih kecil, harus lebih kecil. Dan itu ada hubungannya juga. Aku tidak percaya. Bolehkah aku embed sedikit lagi? Kuat nggak, Jesslyn? Karena sedikit hilang sinyal. Wow, tambahan energi ya. Iya. Hebat. Baiklah, aku akan melanjutkan. Manusia dipercaya oleh Tuhan untuk memperkembangkan bumi. Semakin banyak orangnya, semakin banyak tenaga kerjanya, maka perkembangan bumi seharusnya lebih sukses. Tapi manusia banyak yang menyalahgunakan kemampuannya dan membuat penelitian yang membuat bumi rusak. Itu sebabnya ada beberapa manusia yang memang tewas atau yang memang dihajar oleh kubu kanan langsung karena mereka sudah jahat, tidak berketuhanan, dan merusak bumi. Maaf, pikiranku sepertinya terlalu liar. Tapi kurang lebih itu. Oke, thank you. Yang jelas kami sudah... Ibarat rumah tadi. Ketika kamu tinggal di rumah yang kecil, kamu tidak perlu banyak-banyak orang untuk membantumu membereskan rumah tersebut. Makanya kenapa manusia pada zaman dulu lebih besar, untuk diseimbangkan juga dengan kuantitas dan tempatnya. Zaman sekarang lebih banyak tenaga kerja. Ya. Karena seperti yang analogi rumah besar tadi, semakin besar rumahnya, bumi memang bukan terlihat semakin besar. Energi Jesslyn sudah makin tipis, Kak Biseroth. Boleh dipercepat. Aku udah melihatnya, rohnya udah makin tipis energinya. Baiklah. Aku mengerti. Tubuhnya sudah panas, Willy. Iya. Apakah mau kita lanjutkan lain waktu, Kak Biseroth? Beberapa pertanyaan lagi. Manusia akan membutuhkan ini. Tapi pertanyaan berikutnya, ini panjang kalau dibahas. Apakah kamu bersedia membahasnya dalam next meeting? Apakah ada pertanyaan yang lebih pendek? Belum terpikir. Aku rasa kamu sudah menjelaskannya dengan sangat amat baik. Pesan dari kamu deh untuk penonton. I think that is lebih penting. Mungkin bisa diambil dari pengalaman kamu atau enggak hal-hal spirituality yang kamu dapat yang mungkin bisa kamu share terhadap manusia-manusia dan yang bisa mungkin menyadarkan mereka
sedikit mengenai hal-hal yang dibutuhkan oleh jiwanya sih. Jangan bodoh, jangan terlena, waktumu di bumi hanya sebentar. Nanti akan ada sesi selanjutnya yang membahas pertanyaan-pertanyaan yang lebih panjang. Ingat, jangan bodoh. Bodoh tidak menyelesaikan masalah. Kalau memang kamu bodoh, berusaha untuk menjadi pintar. Bagaimanapun caranya. Kalau kamu merasa bodoh, jangan malah down. Itu tidak membantu. Berusahalah untuk menjadi orang pintar, agar kamu bisa menjadi berkat untuk sesama. Apakah kata-kata tadi terlalu menyakiti hati manusia, Aileen? Enggak. Yang ada malah kita diremehin oleh premium rank dan mantan bosmu. Tadi aku ngeliat vision, entah itu mantan bosmu atau premium rank. Mereka berkata gini, baru bentar menyampaikan message, badannya sudah panas. Mereka nggak akan jadi halangan buat kita. Hey, Kita diremehkan. Sudah biarkan saja, Kak Biseroth. Mereka boleh meremehkan body manusia. aku tidak suka sampaikan pada mereka. Tidak, aku sampaikan saja langsung. Siapa ya? Panas sih dia. Didatengin sama dia langsung gitu. Itu para premium rank loh. Bukan Satan sih, bukan Lortes sih. Tapi itu kayaknya para ya minimal high rank lah. Aku ATI sedikit. Aku membagi kesadaranku Anjir, di sini dan ada di yang sana. namanya Bobo Romos. Who the hell is that? Anak buahnya paling. Namanya sih. Dia tidak suka kehadiranmu, Biserot. Oh jelas. Woi, kamu meremehkan manusia ya? Kalian tidak berubah ya? Pada kenyataannya manusia disayang oleh Tuhan meskipun tidak bisa berbuat apa-apa. Awas belakangmu, Biseroth. Ya. Pengecut. Aku kalau di sini terus seperti aku bisa tertawa terbahak-bahak, jadi mendingan aku balik Udah, saja. Balik saja. Siapapun Bobo Romos itu, I have no idea. Mereka mengintaiku, mereka tidak suka padaku. Aku gatal kata Stehok, tapi sayangnya Tuhan belum memberi instruksi untuk. Panas tahu. Mereka main keroyokan, Biserot. Maaf ya saudara, ini kata Astehok. Aku belum bisa membantu karena aku belum dapat instruksi dari Tuhan. Tapi tanganku gatal sekali. Tidak usah. Aku bisa. Oke. Aku sudah kembali di sini. Oke, nah kita lanjutkan di next meeting lah ya, Kak Biserot. Sebenarnya banyak yang penasaran mengenai membahas 10 tulah Mesir dan Nephilim. Mana yang kira-kira kamu masih mengetahui? Aku rasa kalau Nephilim, tanyakan kepada malaikat yang bersedia. Oke, kalau kejadian tulah Mesir kan gak jauh-jauh tuh. Tulah Mesir menarik. Oke, bolehkah kita simpan untuk next meeting? Aku sebenarnya suka kalau dibahas hari ini, tapi katamu badannya tidak kuat dan badan aku juga Jocelyn sudah merasakannya. gak kuat. Bilang kepadanya dia harus istirahat Oke, habis ini. pasti. Dia sepertinya terlalu banyak pikiran. Oke, aku rasa cukup ya Kak Biserot hari ini. Rohnya batuk. Baiklah. Thank you Kak Biserot. Aku seneng banget sesi kali ini. Walaupun jadi ini Unverse lihat sendiri ya betapa demandingnya kalau kami interview Arka. Kalau interview arwah tuh nggak kayak begini guys. Even ATI aja kita nggak selemes ini ya Lin.
Maksudnya untuk Jesslyn. Tapi kalau kita udah interview bersama Arka, ya agak berat energinya. Terlepas dari emang Jesslyn juga lagi nggak enak badan. Memang kalau kita lagi fit kita kuat. Tapi ya ini suara gue aja masih belum beres. Aileen riaknya di mana-mana tuh di bawah. Jadi ya, itu vision doang Lin maksudnya. Anyway, Kak Biserot, sampai jumpa pada meeting berikutnya. Aku rasa kita sudahi dulu sampai sini sessionnya. Dan bagi Hanover semuanya, Menarik. Bizirot bilang gitu. oke. Bagi Hanover semuanya, Sorry. semoga in the next meeting kita bisa bahas 10 tulah Mesir. Thank you for watching. Please click like, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. And see you on our next videos. Bye-bye. Energi mereka besar sekali.